Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Ali 80 podcast. Hari ini kita ngambil tema, sudah yakinkah Anda mau bekerja ke Arab Saudi? Ini adalah sedikit berbagi pengalaman cara bertahan di Arab Saudi. Jadi atau cara beradaptasi di Arab Saudi bagi teman-teman yang mungkin punya keinginan ke Arab Saudi, bekerja ke Arab Saudi, dan ya mungkin bekerja ke Arab Saudi ya menjadi TKI atau menjadi TKW. Nah, kita ngomong sebelum kita berangkat ke Saudi. Jadi sebelum berangkat ke Saudi, sebaiknya Anda luruskan niat dulu. Jadi luruskan niat itu dalam artian bahwa tidak semua orang yang bekerja di Arab Saudi itu berhasil. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua, gaji di Arab Saudi tidak terlalu besar, khususnya bagi teman-teman yang bekerja di sektor informal atau teman-teman TKW, khususnya yang terbanyak memang teman-teman TKW ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang berhasil bangun rumah megah karena bekerja di Arab Saudi, itu Anda harus selidiki dulu. Dia bekerja di bagian apa, atau bekerjanya dia sudah berapa tahun di Arab Saudi. Kemudian apakah dia berangkat suami istri dulunya atau berangkat dulu. Karena kalau tahun 2000 yang sekarang ini 2020 khususnya ya, sekitaran ya yang baru-baru ya, kan tidak ada pembukaan TKW informal kecuali lewat syarikah. Ya itulah, kita tahu semua ya. Sebenarnya itu TKW informal tapi dilewatkan syarikah seperti itu. Nah, itu patut kita gali lebih dalam bagaimana mereka bisa bisa seperti itu. Dan tentu ya kita jangan percaya mulut manis yang nyari kerjaan itu yang nyari kerjaan itu sponsor. Ya Allah, lupa. Ya, jangan terlalu percaya dengan mulut manis sponsor. Bisa ini, bisa itu. Maksudnya rubah pikiran kita bahwa kalau kerja di Arab Saudi itu nanti kira-kira dapatnya seperti apa. Mungkin kita bayangkan yang paling susah dulu. Jadi agar mindset atau pola pikir kita itu nanti menyumbang menyumbang mental kita agar bisa bertahan di Arab Saudi. Ya tentu kalau teman-teman yang sudah berpengalaman ya lain, atau teman-teman yang sudah punya saudara di Arab Saudi atau teman mungkin sudah lain ya, dia bisa diandalkan dengan pengalaman hidupnya, kemudian dia bisa memastikan bahwa Anda nanti bekerja di Arab Saudi mendapat tempat yang layak, atau sudah tahu majikannya seperti apa, tentu lain. Tapi ini bagi teman-teman yang itu pun juga harusnya juga punya pemikiran bahwa tidak mulus dalam perjalanan bekerja. Jadi sebelum berangkat itu kita harus punya pemikiran seperti itu, pemikiran bahwa bekerja di Arab Saudi itu tidak seperti di negara-negara lain yang tentu lebih bagus gajinya, mungkin lebih bagus keadaannya, terutama soal kebebasan. Jadi kalau Anda TKW informal atau bekerja informal perorangan di perumahan, kebebasan itu hal yang sangat jarang didapatkan. Kecuali dia beruntung dapat majikan yang baik, tentu dia punya kebebasan. Atau majikannya selalu ke luar negeri, nah tentu itu beda ya, dia punya bebas kemana-mana ya, lain lagi. Nah itu yang ditanamkan dulu. Jadi terutama masalah gaji dulu Anda harus tahu lah. Jadi jangan termakan nanti gajinya segini. Jadi agar kita itu punya perhitungan, maksudnya itu perhitungan dalam nanti kalau misalkan Anda ambil 2 tahun, saya dapat gajinya itu segini, misalkan misalkan ya 1.500. Kalau dirupiahkan mungkin dapat 5 jutaan atau 4,5 juta ya. Kalau sekarang sih ya lebih ya, 5 jutaan lah ya.
Kalau 1.500 jutaan belum. Nanti dipotong saya kira-kira biaya hidup kita di Saudi berapa, itu diperkirakan agar punya perhitungan yang matang ya. Jadi sebelum punya pemikiran bahwa nanti, jadi agar tidak gini ya, misalkan nanti ada yang bilang mau hutang atau di keluarga di Indonesia butuh apa-apa, nanti kita bisa perhitungkan. Jadi dan kita bicarakan baik-baik ya dengan keluarga. Ini saya misalkan saya ini nggak mau lah seterusnya di Arab Saudi, saya hanya mau 2 tahun. Kira-kira saya mau modal di Indonesia. Jadi ya saya tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda, kebutuhan keluarga di rumah dulu, atau bagaimana lah. Atau kebutuhan ini porsi untuk keluarga dan ini porsi untuk tabungan, ini porsi untuk saya, seperti itu, agar tidak terlalu berpola akhirnya terus menerus, termasuk saya ini korbannya yang nggak pulang-pulang ini. Alhamdulillah sih saya juga bersyukur, juga bersabar ya, walaupun ya itulah. Nah, kita ke itu dulu, ke tadi itu cara adaptasi. Yang pertama adalah tadi itu mindsetnya atau pola pikirnya dirubah dulu. Jadi pertama pola pikirnya dirubah dulu bahwa bekerja di Arab Saudi itu tidak semulus seperti bekerja di negara-negara lain, terutama masalah gaji itu dulu. Kemudian kita melangkah ke budaya atau kebiasaan orang Arab, itu juga harus Anda tahu dulu. Maksudnya bukan ya tahu lah, nanti tahu dari mungkin cerita-cerita. Nanti sekarang sudah zamannya YouTube, Anda buka YouTube nanti ada cerita-cerita, Anda buka Facebook, banyak teman-teman juga yang bercerita bagaimana model orang Arab. Nah, kemudian kita harus beradaptasi dengan makanan. Kalau makanan Anda biasanya makannya masakan Indonesia yang rasanya beraneka ragam, dan saya sangat kangen sekali masakan Indonesia. Nah, itu ketika datang pertama kali Anda mungkin dikasih dikasih masakan Arab dan mungkin Anda tidak bisa makan. Nah, itu juga Anda harus pikirkan cara beradaptasinya bagaimana nanti. Kalau saya dulu dikasih roti tawar, kemudian dikasih keju, kemudian dikasih laban. Nah, labannya itu yang buat masalah dulu. Saya pertama kali minum laban tuh sempat dalam hati itu mengumpat ya. Ini orang ngasih susu basi, padahal itu yogurt. Kan rasanya tuh asem gimana itu yang laban itu. Tapi lama-lama akhirnya terbiasa. Dulu dikasih laban, nah akhirnya ya kan dalam hati kurang ajar bisa dikasih susu asem. Nah, itu kemudian apalagi cuaca Anda harus pikirkan. Jadi cuaca di sini tuh kalau panas sekali, bisa sampai 45 derajat, di angka 40-an lah, 40-45 itu pasti kalau musim panas. Kemudian musim dingin juga, kalau sebagian memang ada yang dingin, tapi kalau di Kota Riyadh, teman-teman di Kota Riyadh, kalau musim dingin itu jarang sekali mencapai yang terdingin, kecuali beberapa tahun yang lalu ya. Kalau akhir-akhir ini musim dingin ya dingin saja, seperti di puncak. Kalau Anda lihat di puncak kan kanan kiri orang Arab. Nah, sama aja kalau di sini musim dingin ya lihat kanan kiri orang Arab. Nah, itu. Jadi suasananya hampir-hampir sama, cuman beda jalannya aja. Di sini jalannya lebar-lebar gitu. Nah, seperti itulah ya cuaca itu. Kemudian ya cuaca mungkin sangat bermasalah ya. Cuma cuaca dan ada hujan debu itu bagi teman-teman yang punya pernapasan, Anda harus siap-siap. Jadi nah, ini untuk beradaptasi atau mungkin berjaga-jaga ya. Kalau punya sesak napas, persiapan beli obat sesak napas itu yang semprot, namanya Ventolin ya, itu sangat membantu. Jadi kalau Anda sesak napas bisa itu kan ada orang yang alergi dengan debu. Nah, itu bisa sesak napas tuh. Kalau sesak napas ya bahkan ada orang yang meninggal juga karena alergi ya, sebenarnya karena alergi saat debu, tapi karena tidak bisa ngomong ke majikannya, mungkin takut ke majikannya, terus mungkin baru pertama kali kesini tidak bisa ngomongnya,
terjadi hal seperti itu. Jadi harus persiapan. Ya paling tidak bawa itu obat semprot Ventolin itu sangat membantu kalau Anda alergi debu. Tuh, dan ya terus kita adaptasi apa lagi? Untuk teman-teman yang kerja di syarikat atau di perusahaan, Anda harus beradaptasi dengan orang dari negara lain, dari India, mungkin dari Pakistan, mungkin dari Sudan, mungkin dari Mesir, mungkin dari Filipina. Nah itu biasanya kalau di mes bareng-bareng semuanya, kalau laki-laki ya di mes laki-laki, atau ya mungkin teman-teman perempuan TKW juga kalau di syarikat kan harus juga ada satu teman tuh, ada orang mana, orang Afrika mungkin, orang itu. Nah itu juga harus siap ya. Jadi harus siap dalam artian ya kita harus selalu waspada, mungkin selalu kalau pertama kali ya mungkin bagi teman-teman kalau laki-laki ya jangan sampai diperkosa. Kan mungkin juga ada yang laki-laki tertarik dengan laki-laki, itu ada tuh, pasti ada lah. Kalau orang banyak itu ya pasti 1-2 itu yang nggak kelainan tuh ada. Jadi hati-hati ya. Mungkin seperti itu. Dan kalau perempuan saya tidak tahu, tapi kalau laki-laki ada ceritanya ya, yang apa namanya, yang di itu ya akhirnya berontak lah gini-gini ya gitu. Dan cara apa namanya, yang penting kalau adaptasinya dengan warga negara lain tuh ya kita jangan terlalu jangan terlalu menunjukkan bahwa kita lemah gitu. Jadi kalau kita lemah nanti diinjak-injak terus sampai seterusnya, jangan sampai. Jadi kesan pertama itu sangat berpengaruh ya. Kalau kita terlihat lemah nanti ya diinjak-injak saja sama orang-orang luar negeri itu, orang-orang India kayak orang Pakistan, kayak orang Masri kayak atau mana. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita bisa adu argumen atau adu debat. Jadi jangan takut untuk berdebat. Kalau dia bicaranya agak keras, kita juga keras. Atau kalau tidak bisa bahasa Arab ya dengan gestur bodi kita ya. Gestur bodi kita itu menolak itu. Jadi dia nanti akan segan kepada kita. Dan biasanya kalau kita lemah nanti akan dijadikan dijadikan bulan-bulanan. Jadi dijadikan bulan-bulanan ya bisa disuruh apa aja, nanti kita nggak tahu gitu. Nggak taunya kita melanggar sesuatu kan bermasalah. Nah itu, jadi tanamkan dulu pikiran di mindset kita. Yakin nggak kita mau ke Saudi kerja gitu. Dan adaptasi itu sangat penting menurut saya. Jadi dan memang sebagian teman-teman kita itu ya modal nekat saja ke Saudi makanya banyak kasus yang karena mungkin tidak bisa beradaptasi dan mungkin juga ya itu tadi kurang kuat. Jadi dari awalnya itu sudah pikirannya udah kerja aja, atau tergiur iming-iming. Dia nggak tahu sebenarnya di sini seperti apa, dan itu banyak sekali masalah, terutama teman-teman TKW ya. Akhirnya nggak cocok, nggak ini, baru seminggu, baru sebulan terus minta keluar, atau akhirnya yang sangat nekat ya, kabur, nggak tahu tujuan apa, pokoknya kabur aja. Nah itu sangat berbahaya teman-teman. Kalau Anda nanti yang nemuin Anda orang jahat bagaimana? Nanti ya bisa jadi nggak pulang ke Indonesia udah. Kalau orang jahat yang nemu, ya jangan disangka di Saudi itu nggak ada orang jahat, ya pasti ada orang jahat tuh. Karena namanya manusia ya pasti ada yang baik dan ada yang jahat. Dan juga di Saudi itu kan multi etnis negara, jadi dari berbagai negara. Jadi ya harus hati-hati itu. Jadi khususnya teman-teman wanita ya, jangan asal aja kabur, jangan seperti itu. Nah fungsinya sebelum berangkat Anda harus mempunyai mindset atau berpikir itu ya seperti itu, agar nanti punya langkah-langkah, jadi punya pikiran jernih, punya langkah-langkah. Kalau misalkan ini saya harus begini, kalau ini harus begini, itu harus dipikirkan. Kemudian fotokopi paspor Anda harus, itu agar Anda tidak lupa. Walaupun ya kalau
ke kedutaan minta tolong di itu juga bisa, cuman itu memakan waktu dan kasihan kedutaan. Misalkan kedutaan mencari, kerjanya sudah banyak, sudah mencari, makanya banyak ada beberapa kasus yang paspornya hilang, dia kabur nggak bawa paspor, nggak apa, dia lupa paspornya, terus akhirnya minta ke kedutaan, dan kedutaan ya mungkin sedang banyak pekerjaan, akhirnya tidak ditanggapi. Nah akhirnya dia beginilah, akhirnya begitulah ya, begitu maksudnya ya. Jadi fotokopi paspor itu sangat penting. Jadi bagaimana cara fotokopi paspor? Yang pertama, Anda itu harus, kalau ini tahun 2020, jadi saya berpikiran bahwa Anda semua itu punya handphone. Jadi handphone yang Android, terus Anda punya akun Google. Nah, itu akun Google Anda itu harus hafal passwordnya. Terus email sama passwordnya. Jadi jangan sampai lupa, email sama password itu jangan sampai lupa. Makanya ketika buat email dan password itu Anda tulis email password itu tulis di mana lah, pokoknya di pakaian atau apa, yang pakaian yang pokoknya nggak bisa hilang, ditulis, biar nanti jika terjadi apa-apa Anda bisa buka lagi akun Google itu. Atau setidak-tidaknya lah, misalkan kita sudah dirampas barang kita ditanya, kita bisa minta tolong ke, misalkan pas di mana gitu, minta tolong bukakan ini dong. Nah nanti bukakan ini, nanti kita buka, kita simpannya itu di Google Drive. Jadi kita foto atau kita scan, paling mudah sih difoto nanti disimpan di Google Drive. Nah itu kita bisa sewaktu-waktu membuka, jadi membuka fotokopi paspor kita. Nah itu yang mungkin banyak sekali teman-teman yang tidak, hal-hal sekecil ini yang sekecil ini yang bisa membantu Anda, khususnya dulu pas amnesti ya. Jadi kan ceritanya itu kan ada amnesti pengampunan. Makanya pengampunan itu kan butuh namanya nomor paspor kita. Jadi banyak teman-teman yang tidak punya yang hal sepele seperti ini. Fotokopi paspor tidak ada, karena kan paspor kan dipegang majikan. Nah tidak punya, makanya mereka kesulitan atau mungkin susah karena terus nomor iqomah lupa apa gitu kan. Makanya terus banyak yang susah dan tidak bisa di nagel kafalah. Dan karena ya itu kan keuntungan juga, kalau kita moratorium ya sudah ketemu majikan baik, ya tinggal di nagel kafalah zaman dulu dan dendanya dihilangkan, kita bisa nagel kafalah kan. Nah itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau kita ada paspor, ada iqomah, misalkan iqomah, kita foto, kita taruh di Google Drive, nanti suatu saat kita butuh fotokopi ya tinggal kita download aja seperti itu. Nanti kita di sini di Saudi banyak kok tempat-tempat fotokopi, tinggal suruh ini foto juga bisa, nanti foto di di print terus di fotokopi, kita bisa dapat fotokopi. Nah itu salah satu trik dari saya ya, menurut saya begitu ya. Jadi kalau sebelum Anda pergi ke sini atau kemana saja lah luar negeri, dokumen-dokumen Anda itu harus Anda copy atau foto, taruh di Google Drive. Supaya apa? Supaya ya itu kalau terjadi apa-apa kita bisa langsung dapat dokumentasinya, jadi kita bisa cepat gitu. Tapi ya itu harus diingat, password dan email jangan sampai ke tangan orang lain ya. Kecuali kalau terpaksa ya. Email dan password itu harus kita simpan baik-baik atau simpan di dalam memori kita. Buatlah mungkin email yang mudah lah, mungkin nama bapak ibu kita, jadi biar tidak lupa emailnya seperti apa. Oke, terus kita apalagi ya adaptasinya ya, adaptasi apa tadi, adat istiadat budaya orang Arab, banyak orang yang cerita juga ya. Terus makanan, terus dengan negara-negara lain, terus adaptasi lagi dengan jam kerja ya. Kalau informal jam kerja, terusnya yang kerja di rumah pertama pasti berat karena jamnya nggak tentu, jadi perbedaan jam. Kalau biasanya kita di Indonesia kan bekerja di siang hari, malam sudah istirahat jam 8, 9, 10 udah tidur. Nah di sini tidak, dibalik. Di sini mulai kerja habis asar atau habis duhur seperti itu.
nanti sampai malam kalau kerja di rumah. Nah itu juga harus beradaptasi juga. Tentu bagi orang yang sudah biasa ya tentu ya enak-enak saja bekerja, dan kalau kita sudah bisa beradaptasi dengan baik ya tentu ya mungkin insya Allah ya mungkin bisa menjalani itu ya. Tapi setidaknya kita tahu dulu. Jadi tahu dulu, jangan asal kita berangkat kerja nggak tahu apa-apa. Itu yang mungkin bagi teman-teman ya. Jadi karena memang ya kalau didasarkan pada kesulitan ekonomi yang mendesak, jadinya lah apa saja lah. Yang penting sudah dapat kerja, yang penting saya bisa dapat gaji itu. Nah kalau seperti itu harus tanamkan mental juga sebenarnya. Kalau saya bisanya ke Arab Saudi ya sudah saya terima. Nanti terserah apapun yang terjadi di sana ya saya terima. Kalau sudah seperti itu ya kita harus punya punya pikiran bahwa dulu saya sedang susah. Jadi kalau di sini mungkin lebih susah lagi, atau mungkin ada lebih baik ya kita ingat-ingat zaman dulu pas kita berangkat. Jadi kita ingat-ingat kita berangkat itu dalam kondisi apa, terpepet kayak sedang kesulitan, sedang kepepet, sedang apa. Jadi kita bisa menyadari, khususnya untuk menahan emosi. Jadi emosi itu kalau kerja informal itu sangat berpengaruh emosi, karena nanti kita berhadapan dengan orang lain, terutama dengan bos kita atau majikan kita. Pernah kejadian, jadi dia sangat emosi, kerjaan banyak, emosi, akhirnya kan cerita supir nih. Ini cerita ya. Kalau kenyataannya saya tidak tahu, tapi ini cerita antar teman gitu. Jadi si TK ini, supir ini dia emosi, dia di jalan emosi. Akhirnya karena emosi dia tidak bisa mengendalikan mobilnya, mungkin ada sesuatu, mungkin depannya ngerem mendadak atau pokoknya jadi kecelakaan. Akhirnya ya gitu, meninggal semua, satu mobil meninggal semua. Nah itu karena emosi, dan itu sangat harus hati-hati. Dan bagi yang kerja sopir juga harus bisa pintar mengatur waktu. Jadi jangan sampai kita ngantuk halus, istilahnya ngantuk halus ya. Kalau nyepir tiba-tiba ngantuk itu, nah itu sangat berbahaya. Jadi kalau pas memang sih waktu-waktu ditelepon, tapi kan ada kalanya kita menunggu atau apa, kita gunakan, kalau ngantuk kita gunakan untuk tidur sebentar lah ya. Jangan sampai itu di jalan, apalagi kalau di jalan tol ya. Jalan tol sini kan jalannya lurus semua, jadi kalau nggak hati-hati bisa ngantuk. Jadi saya beberapa kali juga tidur kalau di jalan tuh namanya, pokoknya sekejap begini nanti kita tidak sadar, padahal kita dalam posisi nyetir mobil. Nah itu sangat berbahaya. Nah dan ya mungkin itu saja ya, harus kuatkan mental dulu, ditanamkan dalam pemikiran kita bahwa tidak semudah ya orang-orang yang mungkin sukses di Arab Saudi itu. Kita harus sadar dulu bahwa gajinya memang tidak besar. Itu harus ditanamkan dalam pikiran kita, gajinya tidak besar, jadi agar kita bisa memanage keuangan kita, agar tidak selamanya kita tidak seterusnya ke Saudi, atau kita mempunyai rencana lain untuk batu loncatan misalkan ke Saudi, khususnya bagi teman-teman yang masih muda ya. Kalau tidak punya modal di Indonesia, misalkan tidak ada yang dijual lagi, butuh modal untuk bisa ke Korea misalkan, ya manfaatkan ke Saudi aja. Ke Saudi kan modalnya murah, zaman dulu ya murah lah. Terus kalau nggak tahu kalau sekarang mungkin syariah mungkin ya agak mahal juga sih. Kalau zaman dulu sih murah, zaman dulu ya. Kita pokoknya bisa berangkat aja itu. Mungkin dikumpulkan lah, uangnya dikumpulkan untuk mungkin kita bisa ke Korea atau ke Jepang, itu yang gajinya lebih besar. Dan ya itu saja teman-teman ya, sedikit podcast hari ini bicara tentang pentingnya adaptasi saat bekerja ke Arab Saudi, dan merubah mindset kita sebelum berangkat ke Arab Saudi. Dan semoga bermanfaat podcast kali ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum. Ciao.